إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin, para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini dicatat oleh Allah sebagai langkah untuk talabul ilmi, mencari ilmu, sehingga dengan itu dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menempuh jalan ilmu. Baik dia melangkahkan kaki dari rumahnya, keluar dari rumah untuk menuju majelis ilmu, atau dia di rumah, dia membaca, dia belajar, dia mencatat, dia menghafal, atau mendengarkan kajian, maka ini semuanya adalah jalan untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita kelak di akhirat untuk menuju surga. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, tema kita adalah seputar akidah. Malam ini tema kita tentang seputar akidah, yaitu ciri-ciri akidah yang menyimpang. Dan ini harus kita ketahui bersama. Tujuan kita agar kita faham tentang akidah yang benar, agar kita faham apa itu sebenarnya akidah-akidah yang menyimpang, seperti apa ciri-cirinya, dan seperti apa contoh-contohnya. Akidah, dan ini juga disebut dengan tauhid, merupakan misi utama dakwah para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul Allah utus mereka untuk membawa dakwah tauhid dan akidah, untuk membenahi akidah umat, untuk membenahi tauhid, agar umat ini tahu siapa penciptanya, agar umat ini tahu apa tugas dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar umat ini tahu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang benar-benar berakidah sahihah. Ini dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dakwah tauhid, dakwah akidah. Dan yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun akidah, dia lebih luas lagi cakupannya. Keyakinan kita terhadap seluruh apa saja yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu keyakinan kita tentang Allah, tentang para malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, tentang hari kiamat, tentang takdir, dan seluruh yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah akidah. Sehingga tauhid adalah bagian dari akidah, dan akidah lebih luas maknanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tujuan utamanya adalah mentauhidkan Allah. Bagaimana kita benar-benar
mengisahkan Allah di dalam ibadah kita. Kita mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ini Allah Rabbul Alamin, pencipta kita. Maka tauhid kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai apa yang Nabi SAW contohkan. Al-Quran dari awal sampai akhir, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semuanya Al-Quran adalah berkenaan dengan tauhid. Semua isi Al-Quran, ayat-ayat tersebut adalah berkenaan dengan seputar tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua isi Al-Quran tidak lepas dari tauhid. Bagaimana? Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk bertauhid. Ayat-ayatnya jelas. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Di antaranya Allah firmankan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semua, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Perintah beribadah di sini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perintah untuk mentauhidkan Allah dengan jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jangan berbuat syirik. Perintah Allah sangat banyak sekali tentang perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang larangan berbuat syirik dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Maka ini semuanya menunjukkan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah. Allah ancam orang-orang yang berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah ancam nabinya, Nabi Muhammad, wahai Nabi, jika engkau berbuat syirik, Nabi diingatkan oleh Allah, jika engkau berbuat syirik, maka akan hancur binasa seluruh amalan dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ayat tentang larangan berbuat syirik, perintah untuk mentauhidkan Allah. Ayat tentang larangan berbuat syirik dan ancaman orang-orang yang berbuat syirik, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali dia kelak di api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang berbuat syirik tersebut adalah orang-orang yang zalim dan tidak akan ada penolong bagi mereka. Bagaimana tidak berbuat zalim? Karena mereka menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya mereka beribadah hanya kepada Allah, dia beribadah kepada makhluk. Yang harusnya dia meminta kepada Allah Rabbul Alamin, tapi dia meminta kepada makhluk. Harusnya dia memohon kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, dia meminta kepada makhluk. Dia meminta kepada kuburan, dia meminta kepada hewan. Mereka orang-orang yang zalim. Dan Allah katakan, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Ini semua berkenaan dengan tauhid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan umat-umat terdahulu mengisahkan bagaimana mereka yang enggan mentauhidkan Allah dibinasakan oleh Allah. Bagaimana umat-umat terdahulu yang menentang dakwah Nabi dan Rasul, menentang dakwah para Nabi yang Allah utus kepada mereka, diajak untuk mentauhidkan Allah, ditentang. Bahkan Nabi dan Rasul dibunuh oleh mereka. Maka Allah binasakan mereka. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat-ayatnya tentang tauhid dan orang-orang yang akan mendapatkan pahala disebabkan tauhid mereka.
Surga Allah janjikan, ampunan Allah berikan, syafaat Allah berikan, disebabkan tauhid. Maka ayat Al-Quran semuanya ada tentang tauhid. Bagaimana dengan ayat-ayat sholat? Bagaimana ayat-ayat dengan zakat? Ayat-ayat tentang puasa dan perintah-perintah amal soleh yang lainnya? Kata ulama, itu semuanya menunjukkan konsekuensi tauhid. Naam perintah untuk sholat, naam perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk amal soleh. Semua perintah tersebut adalah konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah. Kalau seorang yang mentauhidkan Allah, maka dia harus melaksanakan perintah tersebut. Kalau ada yang mengatakan, ana mentauhidkan Allah, tapi dia tidak mau sholat, maka tauhidnya adalah bohong. Tauhidnya tidak benar. Ya, maka semua perintah dan amal soleh tersebut adalah konsekuensi dari tauhid. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Umat ini diutus oleh Allah rasul, umat ini diutus oleh Allah rasul. Dan tugas mereka semua adalah mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan mengingatkan umatnya agar meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Apapun yang mereka sembah. Maka dari situlah kita akan tahu tauhid yang benar dari tauhid yang salah. Akidah yang benar dari akidah yang rusak. Ketika kita melihat bagaimana dakwah seorang itu menekankan tentang masalah akidah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan dari bahaya kesyirikan, maka ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Maka ini adalah akidah yang benar. Tapi ketika dakwah seorang itu tidak pernah mengingatkan tentang pentingnya tauhid, tidak pernah mengajarkan tentang akidah yang benar, tidak pernah memperingatkan dari bahaya kesyirikan, maka ini bukan dari dakwah para nabi dan rasul. Ada sebagian orang tidak berani dia katakan tauhid, tidak berani dia dakwahkan tentang tauhid, tidak berani dia ingatkan dari bahaya meminta kepada selain Allah, karena khawatir akan lari umatnya, akan lari orang yang hadir. Padahal itu adalah dakwah para nabi dan rasul. Maka kewajiban kita untuk mengetahui mana tauhid kita yang benar, mana akidah kita yang benar dari tauhid dan akidah yang rusak, agar kita bisa meninggalkan dan menjauhi dan mengikuti yang benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah yang kita yakini, akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya yang sampai kepada kita, akidah mereka adalah akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah sahihah serta kesepakatan para ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Maka akidah yang sahihah, akidah yang benar harus memiliki landasan dalil dari Al-Quran, memiliki landasan dalil dari sunnah Nabi SAW, dan memiliki landasan ijma', kesepakatan para sahabat. Karena akidah ini keyakinan, tauhid harus memiliki landasan dalil. Bukan perkara akidah itu perkara yang dibuat-buat oleh manusia, hasil ijtihad manusia, tidak. Tapi akidah ini adalah tauqifiyah. Akidah itu harus berlandaskan dalil, harus berlandaskan nas yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini akidah. Berbeda dengan urusan-urusan dunia. Orang bisa beristihad, orang bisa membuat inovasi yang baru, tapi ini akidah tauqifiyah, harus berlandaskan dalil. Kemudian ciri-ciri akidah yang menyimpang dari jalan yang benar, akidah yang menyimpang dari akidah para sahabat Nabi SAW. Ciri yang pertama adalah taqdimul aqli 'ala naqli. Akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah adalah akidah yang dibangun di atas akal. Akidah yang dibangun di atas akal, mendahulukan akal daripada nas,
Ada apa? Akidah yang demikian ada. Akidah-akidah demikian ini akidah yang menyimpang. Dan inilah akidah ahlul kalam. Akidah yang diyakini oleh ahlul kalam atau ahlul falsafah. Akidah mereka dibangun di atas akal. Tapi karena tidak masuk di akal mereka, akhirnya mereka tolak. Ini adalah ciri akidah yang menyimpang. Dibangun di atas akal, dibangun di atas akal dan meninggalkan nakal, meninggalkan nas-nas yang sahih. Kemudian ciri yang kedua adalah tarkul muhkam wattiba'ul mutasyabih. Ciri akidah yang menyimpang adalah meninggalkan dalil-dalil yang muhkam, yang sudah jelas, yang sharih, ayatnya jelas, hadisnya jelas dan sahih, ditinggalkan dan mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Ini adalah sya'nu ahli al-bid'ah wal ahwa. Ini kebiasaan ahlul bidah dan pengekor hawa nafsu. Dalilnya sudah jelas, ayatnya, ya, hadisnya sudah jelas. Tayyib, dia tinggalkan, mengikuti apa? Mutasyabih. Contoh, Allah Azza wa Jalla firmankan dan khabarkan tentang dirinya. Kita tidak tahu tentang Allah kecuali melalui apa? Apa yang dikhabarkan oleh Allah dan dikhabarkan oleh Rasulnya. Sangat jelas di dalam Al-Quran. Bahkan ayat-ayatnya sharih, muhkam. Hadis-hadisnya banyak. Tentang masalah Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian setelah itu paling atas arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Ayatnya jelas. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang hal itu. Tayyib. Hadisnya jelas. Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi SAW didatangi oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, wahai Nabi, aku memiliki seorang wanita budak. Dia tukang gembala kambing. Kemudian hilanglah kambing yang digembala. Maka aku marah, aku tampar dia. Tapi aku sedih ya Rasulullah. Aku ingin menebus dosaku tersebut. Maka aku ingin memerdekakan budakku tersebut. Apa kata Nabi SAW? I'ti biha, datangkan kemari si budak ini. Maka dibawa kepada Nabi SAW dan Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Qala fis sama. Si budak wanita ini mengatakan, Allah di atas langit. Qala man an? Qala man ana? Nabi bertanya lagi, siapa aku? Kata si budak ini, dia menjawab, Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, A'tidha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, merdekakan si budak ini karena dia adalah wanita mukminah. Jelas. Nabi bertanya, dijawab, dan Nabi setujui jawabannya. Aina Allah? Qalat fis sama. Allah di atas langit. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang jelas, Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang suka mengasihi, menyayangi orang lain, maka Allah Ar-Rahman akan menyayangi dia. Sayangilah yang ada di atas muka bumi. Niscaya yang di atas langit akan menyayangimu. Siapa yang di atas langit? Allah Azza wa Jalla. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, sahih, tapi ditinggalkan untuk mengikuti perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang belum jelas. Bahkan ditakwilkan, dirubah ayat tersebut. Dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy sana, diartikan istaula. Istawa dalam bahasa Arab, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan tafsiran yang batil. Istaula. Istaula artinya adalah menguasai.
Berarti apa kata mereka? Allah itu menguasai apa? Arsy. Ini tafsir yang batil, sesat, menyesatkan. Taib, arsy, ciptaan Allah. Kalau diartikan menguasai, sebelum dikuasai oleh Allah, siapa yang menguasai? Siapa yang menguasai? Allah yang berkuasa. Maka istawa adalah beristiwa, berada di atas sana. Tinggi, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa saja yang dikhabarkan oleh Allah, apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, kita meyakini, kita membenarkan, tanpa kita merubah makna. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang mengekor hawa nafsu, diukur dengan akalnya, tidak masuk di akal ini. Contoh, tidak masuk di akal. Adanya apa? Azab kubur. Adanya azab kubur. Apakah masuk di akal? Adanya malaikat, dua malaikat yang masuk ke dalam kuburan, kemudian mendudukkan si mayit. Apakah masuk di akal? Kalau dibongkar utuh jasadnya. Tapi di sini kita diuji keimanan kita, diuji akidah kita. Kita wajib meyakini, membenarkan. Tapi lihat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah, akhirnya mereka pun menafikan, menolak ayat-ayat, hadis-hadis tentang azab kubur dengan alasan tidak masuk di akal. Itu disebabkan akidah mereka dibangun di atas akal. Kemudian ciri yang ketiga dari ciri akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah, tarkut tiba'is salaf fi fahmin nusus. Meninggalkan pemahaman salaf di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Akidah ahli sunnah adalah akidah yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan difahami oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh yang memahami ayat dan hadis tersebut? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka ini generasi terbaik yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi tentang ilmu mereka, akidah mereka, iman mereka, ibadah mereka, jihad mereka, sehingga pemahaman mereka di dalam memahami ayat, di dalam memahami dalil, memahami hadis Nabi harus dikedepankan daripada pemahaman kita. Nah, akidah-akidah yang menyimpang tadi disebabkan mereka meninggalkan pemahaman para sahabat. Contoh, ketika mereka membawakan ayat, difahami oleh akal mereka, difahami oleh hawa nafsu mereka, tersesat. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa, kata Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jelas ayatnya? Jelas ayatnya. Tapi ketika salah dalam memahaminya, akhirnya akan serampangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dia bawa ayat ini, dia fahami sendiri, tanpa mengikuti pemahaman para sahabat dan tabi'in. Akhirnya penguasa dikafirkan, pemerintah dikafirkan, presiden dikafirkan, seluruh jajarannya dikafirkan, kaum muslimin yang di luar kelompoknya dikafirkan. Pemahaman siapa ini? Bukan pemahaman sahabat, bukan pemahaman tabi'in, bukan pemahaman Imam Syafi'i, bukan pemahaman Imam Ahmad, bukan. Ini pemahaman kaum Khawarij. Mereka orang-orang yang meninggalkan pemahamannya para sahabat, akhirnya tersesat. Mereka bawa ayat, mereka bawa dalil, sama ayat dan dalilnya dengan kita, tapi berbeda di dalam memahaminya. Akhirnya mereka mudah mengkafirkan, mudah memvonis kafir. Setelah sudah kafir, maka mereka akan melakukan aksi. Kenapa? Karena dianggap halal darahnya. Orang yang di luar kelompoknya, pemerintah halal darahnya, akhirnya dirampas harta pemerintah, dianggap ini sebagai ghanimah. Kesesatan dan kesesatan. Dan mereka yakin itu ibadah. Ini pentingnya kita selalu kita sampaikan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman salaf, ikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in.
Mereka orang yang paling tahu tentang ayat Al-Quran. Mereka yang paling tahu tentang hadis Nabi. Mereka langsung mengambil ilmu dari Nabi SAW. Karena itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun." Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Yakni bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, tetapi kufur amali. Kufur amali. Kita sering melakukan kufur amali. Kufur nikmat. Kufur amali. Ya, seperti hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim yang lainnya adalah kefasikan, dan membunuh muslim yang lainnya adalah kekufuran. Tapi apakah kemudian dia keluar dari Islam? Tidak. Kufur amali. Kecuali dia menghalalkan halal untuk membunuh muslim yang lainnya. Ini kufur, keluar dari Islam. Maka pentingnya untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh di dalam memahami nas-nas syar'i. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah contoh-contoh akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah. Di antara contoh-contoh yang masyhur, sehingga kita nanti bisa paham, oh ini salah akidah ini. Oh akidah ini menyimpang dari akidahnya para sahabat. Contoh yang pertama adalah tafsiruhum lima'na la ilaha illallah. Contoh yang pertama adalah penafsiran mereka di dalam menafsirkan dan memaknai kalimat la ilaha illallah. Akidah yang menyimpang. Kesalahan mereka di dalam memaknai dan menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Benar enggak demikian? Banyak Tuhan yang disembah. Nasara punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, apalagi Buddha punya Tuhan, hatta kejawen punya Tuhan. Semua punya Tuhan mereka. Tapi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan. Bukan demikian. La ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka satu-satunya yang berhak diibadahi adalah siapa? Allah. Sesembahan selain Allah, Isa disembah, sembahan yang batil. Ya, bebatuan disembah, sembahan yang batil, malaikat disembah, sembahan yang batil. Yang hak, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau seorang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya mereka mengatakan apa? Semua agama sama. Sama-sama punya Tuhan. Sama-sama punya Tuhan. Padahal kaum kufar Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka faham makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka faham maknanya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka harus meninggalkan seluruh sembahan mereka. Lat, Uzza, Manat, atau patung-patung yang ada di Jazirah Arab harus ditinggalkan semuanya. Mereka faham itu. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Orang sekarang mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu maknanya. Yang akhirnya mereka jatuh pada kesyirikan tanpa disadari. La ilaha illallah. Dia sholat, alhamdulillah. Ada musibah, dia datang kemana? Kepada selain Allah. Batal sholat dia semuanya. Dia minta rizki, dia minta anak, dia minta kesembuhan. Bukan kepada Allah, kepada makhluk. Ada yang minta kepada kuburan, ada yang minta kepada hewan, ada yang minta kepada pepohonan. Batal semua ibadah dia. Sia-sia ibadah dia semuanya. Ini disebabkan kebodohan dia, ketidaktahuan dia tentang makna la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke pasar-pasar orang kufar, kaum musyrikin, Nabi datang dan mengatakan, Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Terus, itu yang didakwahkan oleh Nabi. Ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia faham maknanya, dia amalkan konsekuensinya, dia tinggalkan, jauhi hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Ini mukmin sejati. Maka la ilaha illallah ini mengandung dua rukun.
mengandung dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan, dan yang kedua adalah itsbat, menetapkan. La ilaha adalah mengartikan apa? Tidak ada sembahan yang berhak, maka dinafikan semua sembahan. Illallah adalah itsbat, menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang dan difahamkan kepada anak cucu kita. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan mengatakan, ana sudah mengucapkan la ilaha illallah, ana sudah sholat, tapi kita tidak tahu maknanya. Maka kita harus mengulang-ulang. Lihat para sahabat Nabi yang imannya tidak diragukan, akidahnya tidak diragukan. Apakah kemudian Nabi cukup sekali mendakwakan la ilaha illallah? Nabi terus mengulang-ulang. Nabi terus mengingatkan. Kemudian contoh yang kedua dari contoh akidah yang menyimpang adalah di dalam mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah-akidah yang menyimpang. Mereka mencintai Nabi tetapi mereka hulu kepada Nabi. Mereka melampaui batas di dalam kecintaan mereka kepada Nabi. Sampai mereka mengangkat Nabi melebihi derajat yang Allah berikan. Dan ini menyerupai kaum Nasara. Bagaimana tidak? Perintah mencintai Nabi jelas. Dan ini kewajiban kita. Bahkan syarat kesempurnaan iman kita. Tetapi ketika melampaui batas di dalam cinta kita kepada Nabi, di dalam memuji Nabi, maka ini jatuh dalam penyimpangan akidah. Nabi SAW beliau sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada orang lain. Tetapi kecintaan kepada Nabi harus dibarengi dengan iqtida wal ittiba, dibarengi dengan meneladani Nabi. Kalau cinta kemudian tidak dibangun dengan meneladani Nabi, akhirnya hulu. Mereka meyakini bahwa Nabi mengampuni dosa. Diadakan acara-acara di hari tertentu. Kemudian mereka berdiri bersama-sama. Karena mereka yakin Nabi datang. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita. Siapa Ghaffar? Allah. Yang maha mengampuni hanya Allah. Kita minta ampunan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Bahkan Nabi sendiri meminta ampun kepada Allah. Berapa banyak doa Nabi yang selalu meminta ampunan kepada Allah. Ini kalau sudah hulu berlebih-lebihan seperti kaum Nasara, memuji Nabi berlebih-lebihan. Lihat Nabi SAW ingatkan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam sampai mengangkat sebagai sembahan. Nah, akidah-akidah yang menyimpang tadi bisa kita lihat. Kecintaan mereka melampaui batas. Kecintaan mereka tidak wajar. Kecintaan mereka menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia sebut, ya Rasulullah, aghithna. Ya Rasulullah, madad. Ya Rasulullah, syafi'ni. Tidak benar. Kita minta syafaat kepada Allah. Minta tolong kepada, bukan kepada Nabi SAW. Baik, kita melanjutkan. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya contoh akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah adalah dalam bab al-iman. Contoh dalam bab iman. Pengertian apa itu iman? Akidah Ahlussunnah meyakini bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dan berkurang. Jangan lupa 5 hal ini yang harus kita yakini, bahwa iman itu ucapan dengan lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan dalam hati, kita yakin bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah.
Kita meyakini seluruh yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan. Iman. Kemudian kita amalkan dengan anggota badan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, amalkan. Apa yang diperintahkan Rasulullah, kerjakan. Ini iman. Kemudian yazid. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Iman kita akan bertambah dan bertambah dan bertambah kalau kita semakin taat kepada Allah. Semakin banyak amal saleh yang kita lakukan. Dan iman itu bisa berkurang disebabkan kemaksiatan. Bahkan iman itu bisa hilang dari kita kalau sampai melakukan pembatal keimanan. Maka 5 perkara ini harus ada pada diri kita. Harus kita yakini. Iman, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Baik itu ucapan la ilaha illallah, baik itu bacaan Quran, baik itu zikir dan doa. Ini semuanya iman. Iman itu kita yakini. Semua yang dikhabarkan oleh Allah yakin. Semua yang dikhabarkan Rasulullah kita yakini. Iman itu kita amalkan. Tidak cukup hanya dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan hati. Tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka seorang yang mengaku beriman, dia harus buktikan dengan amal. Dia mengaku beriman, dia ajak sholat, dia bilang yang penting hatinya baik. Wallahi hatinya kotor. Wallahi imannya rusak. Ketika dia ajak untuk beramal soleh, nanti saja yang penting akhlaknya. Wallahi akhlaknya bejat. Wanita diajak untuk memakai hijab, menutup aurat, tidak mengumbar aurat. Dia bilang apa? Yang penting hatinya baik. Hijab itu nomor 2. Wallahi hatinya rusak. Karena seorang mukmin dia harus amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Tapi lihat akidah yang menyimpang, dikatakan iman itu yang penting di hati. Kita yakin Allah pencipta. Iman itu yang penting diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Sudah selesai. Amalan nomor 2. Ini akidah yang menyimpang. Akidah kaum siapa? Kaum Murji'ah. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah dia mengucapkan, Ahlussunnah dia meyakini, Ahlussunnah dia mengamalkan. Ini keimanan kita. Maka amalan lisan dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, berdakwah, menyampaikan nasihat, ini semua amalan yang baik. Keyakinan dalam hati, kita yakin hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita yakin kita bertawakal hanya kepada Allah. Iman. Beramal saleh dengan jawarih anggota badan kita, datang untuk salat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, iman. Tapi tadi akidah yang menyimpang menyelesaikan. Ciri mereka hanya dengan lisan. Ciri mereka tidak mau beramal. Ya, ini akidah yang menyimpang. Kemudian contoh yang lainnya dari akidah yang menyimpang adalah di dalam bab masalah sikap kita kepada penguasa dan pemimpin. Kita hidup di negeri yang kita punya pemimpin. Kita hidup di negeri yang ada penguasanya. Wallahi, sedolim apapun penguasa, sedolim apapun pemimpin satu negeri, maka itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin dan penguasa. Apa yang akan terjadi kalau satu negeri tidak ada penguasa dan pemimpin? Wallahi hukum rimba. Hukum mana? Hutan yang dipakai. Siapa yang kuat dia apa? Akan berkuasa. Dan karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita hidup di satu negeri yang kita punya pemimpin dan penguasa. Sahih, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dengan adanya pemimpin dan penguasa, negara menjadi aman. Orang mau berbuat jahat masih mikir, meskipun tetap ada penjahat. Jangankan di zaman kita, di zaman dahulu para sahabat pun ada penjahat, tidak? Ada penjahat. Tapi dengan adanya pemimpin, orang berpikir mau berbuat jahat. Oleh karena itu lihat akidah yang menyimpang. Mereka tidak akan mengakui penguasa dan pemimpin sebagai ulil amri mereka. Akidah ahli sunnah meyakini bahwa penguasa yang berkuasa di negeri kaum muslimin adalah ulil amri, sebejat apapun dia selama dia muslim. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah
wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian. Ulil amri, kata para ulama, mereka yang berkuasa di negeri kaum muslimin, baik dia bergelar sebagai raja, malik, bergelar sebagai sultan, dia bergelar sebagai apa? Amir, dia bergelar sebagai hakim, dia bergelar sebagai presiden, dia bergelar sebagai perdana menteri. Mereka semua itu berkuasa, apapun gelarnya, itulah ulil amri. Ada enggak kelompok-kelompok yang tidak meyakini bahwa penguasa ulil amri? Ada. Bahkan mereka berani menentang. Ya, mereka berani menentang. Mereka inginkan ulil amri itu harus dari kelompoknya, harus dari jamaahnya. Kalau bukan, maka ini bukan penguasa muslim. Hati-hati, pemikiran ini pemikiran khawarij, para pembangkang. Nabi SAW telah mengkhabarkan, innakum satarawna ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Kata Nabi, wahai umatku, kalian nanti setelahku akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mengambil harta rakyat, pemimpin yang tidak mau menunaikan hak rakyat, pemimpin yang zalim, athara, mementingkan dirinya dan menelantarkan rakyatnya. Ini athara, Nabi yang kabarkan. Perhatikan. Para sahabat mengatakan, famada naf'alu ya Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita jumpa mereka ya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan? Isbiru, kata Nabi. Sabar kalian menghadapi pemimpin demikian. Sabar kalian. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa aku di telaga haud. Maknanya sampai kalian tinggal. Kesabaran kalian menghadapi pemimpin yang zalim adalah ibadah. Kesabaran kita ini ibadah. Bahkan sebagian riwayat Nabi mengatakan, addu haqqahum wasalullaha haqqahum. Tunaikan hak pemimpin yang zalim itu, dan mintalah hak kalian hanya kepada Allah. Minta hak kita kepada Allah, bukan kepada pemimpin yang zalim. Yang membolak-balikkan hati manusia siapa? Allah. Yang Maha Razzaq siapa? Allah. Bukan kita meminta kepada pemimpin. Minta kepada Allah. Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, berikan dia petunjuk. Kalau Allah berikan petunjuk kepadanya, hak rakyat akan ditunaikan. Nah, akidah-akidah yang menyimpang dari mereka mudah mencela pemimpin dan penguasa. Bahkan mereka berani mengkafirkan. Ya, karena apa? Di luar kelompoknya, di luar jamaahnya. Hati-hati, ini akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Nabi SAW beliau sabdakan, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah." Wajib bagi setiap muslim untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dan penguasanya. Ma lam yu'mar bima'siyah, selama dia tidak perintahkan kepada maksiat. Karena kalau perintahkan maksiat, tidak boleh kita taati. Tapi pada sisi yang lain, yang bukan kemaksiatan, tetap kita mentaatinya. Kadang kita menuntut ke atas, tapi kita lupa pada diri kita. Kita menuntut ke atas, mencela ke atas, tapi lupa pada diri kita. Ini hati-hati. Ini bab akidah, bukan perkara fikih, bab akidah. Sampai-sampai lihat para khalifah saat itu, Ali bin Abi Thalib memberantas kaum Khawarij disebabkan pemberontakan mereka kepada penguasa. Kalau bukan karena pembahasan akidah, permasalahan akidah, tidak mungkin sampai mereka diberantas. Kalau masalah fikih, masalah istihad fikih, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masalah akidah, tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa toleransi. Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga, Khalifah Uthman ketika dibantai oleh kaum Khawarij. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib dibantai, dibunuh oleh Khawarij juga akhirnya. Hati. Dan di negeri kita ini ada.
Maka kita harus tahu akidah yang benar, dan kita menjauh dari akidah-akidah yang rusak tadi. Karena untuk apa? Untuk keamanan negeri kita. Untuk keamanan negeri kita yang kita tinggal di negeri ini, anak cucu kita akan tinggal di sini, bukan hanya kita. Maka kewajiban menjaga negeri ini adalah kewajiban kita semua, bukan hanya penguasa. Kewajiban kita bersama. Kemudian contoh yang lain. Dari akidah yang menyimpang, akidah yang rusak adalah masalah sahabat. Sahabat Nabi SAW. Akidah Ahlussunnah meyakini kewajiban kita untuk mencintai para sahabat Nabi, menghormati para sahabat Nabi, mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi. Lihat, kalau ada yang menyerukan untuk mencela sahabat, menghina sahabat, bahkan sampai mengkafirkan sahabat, ini adalah akidah yang rusak. Akidah yang rusak. Dan ini akidah yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka beragama dengan cara mencela sahabat, karena mereka yakini itu adalah ibadah. Akhirnya itu yang dijadikan oleh mereka sebagai taqarrub kepada Allah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela istri-istri Nabi. Ini akidah yang menyimpang, akidah yang rusak. Padahal Islam sampai kepada kita melalui para sahabat. Al-Quran, Sunnah, ilmu syar'i sampai kepada kita melalui para sahabat. Maka akidah-akidah yang menyimpang tadi, baik dari kalangan Syiah Rafidhah atau kaum Khawarijin Nawasib, mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir kita menyebutkan dari tadi ahli sunnah, ahli sunnah. Siapa mereka ahli sunnah? Karena banyak yang mengaku sebagai ahli sunnah, tetapi akidah mereka menyimpang dari akidah sunnah. Bahkan mereka punya bendera ahli sunnah, jaket mereka tertulis ahli sunnah, apalagi ahli sunnah, mudah sekali orang buat. Tapi hakikatnya bagaimana? Ternyata akidahnya jauh dari akidah sunnah. Maka siapa ahli sunnah wal jamaah? Dan bagaimana ciri-ciri mereka? Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi. Mereka tidak dikotak-kotakkan oleh organisasi. Mereka tidak dikotak-kotakkan oleh partai. Mereka tidak diikat oleh satu negeri saja. Tidak. Tapi dimanapun, kapanpun, dimanapun, kapanpun, siapapun yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dan mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat, mereka adalah ahli sunnah. Mereka adalah sunnah. Sehingga ahli sunnah ini bukan hanya komunitas orang tertentu. Lah, siapa saja yang senantiasa mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi, ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi. Ahli sunnah, mereka orang-orang yang senantiasa berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Hari ini tidak. Orang mudah mengatakan ini sebuah keyakinan hasil mimpi. Hasil mimpi. Mimpi itu siapa? Dari siapa mimpi itu? Syaitan. Kecuali kalau kita mimpi Nabi. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yumathilu bi." Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi dari mana kita tahu kalau itu Nabi? Tahukah kita ciri-ciri Nabi? Sifat Nabi, wajah Nabi, rambut Nabi? Itu semua disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita tidak mengenal Nabi, dari mana kita bisa mengatakan, oh, ana mimpi Nabi tadi malam? Mana buktinya? Rambutnya putih semua, jubahnya putih semua, jalannya bawa tongkat. La kadzab, anta pendusta. Pendusta. Wallah pendusta. Nabi SAW meninggal dunia dan uban Nabi tidak lebih dari 20.
Bagaimana dikatakan rambutnya putih semuanya? Dusta. Nah, dan ini banyak orang percaya. Ya, ini perkara akidah, tidak dibangun di atas mimpi, di atas dalil. Oleh karena itu ahli sunnah berpegang kepada akidah yang bersumberkan dalil. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, mereka orang yang menjaga diri dari kesyirikan dan dari bid'ah-bid'ah. Kenapa? Karena dia mencukupkan dengan sunnah Nabi. Apa yang dibawa Nabi cukup. Wallahi, cara beragama ahli sunnah adalah cara yang ideal dan cara yang mudah. Cara beragama ahli sunnah, cara yang ideal dan mudah. Bagaimana? Ada petunjuknya, ada contohnya, kerjakan. Tidak ada contohnya, tinggalkan, santai. Tapi lihat ahlul bid'ah, cara beragama mereka memberatkan diri mereka, menyusahkan diri mereka, membuang waktu, membuang harta, padahal tidak ada contoh dari Nabi. Subhanallah, agama ini mudah. Kata Nabi SAW, ad-din yusr. Ad-din yusr, agama ini mudah. Sehingga Nabi katakan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan orang, jangan persulit. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Ini cara yang mudah di dalam beragama. Kemudian yang terakhir, ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak malu dengan menampakkan syiar agamanya. Orang kafir dia bangga dengan syiar kekufurannya. Orang-orang musyrik dia bangga dengan kesyirikannya. Kenapa ahli sunnah malu? Lah, seorang muslim dia harus bangga dengan agamanya. Ahli sunnah dia harus bangga dengan sunnah nabinya. Dia harus tampakkan. Diangkat kepala dia, sunnah Nabi, Islam. Orang-orang musyrik, orang kafir dia bangga dengan kekufuran dan kesyirikannya. Padahal mereka diancam dengan neraka oleh Allah. Kenapa kita muslim, kita mengikuti sunnah Nabi, kita malu dari ajaran Nabi? Tampakkan syiar Islam. Baik itu dalam ibadah, tampakkan. Baik itu dalam muamalah, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat kita. Islam, sunnah, amalkan, sebarkan. Sehingga dengan itu kita masuk di dalam doa Nabi SAW, termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas aqidah ahli sunnah, dan kita diwafatkan di atas aqidah ahli sunnah, dan kita dikumpulkan bersama ahli sunnah di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari berbagai fitnah-fitnah dan syubhat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.